Hai teman-temanku, perkenalkan nama saya Idaman Hati Hulu dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Sari Mutiara. Baik, kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menolong dan menyertai kita sejak dari awal kita melakukan aktivitas kita belajar hingga sampai pada saat ini. Dan kita tahu itu semua bukan karena kebenaran kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan kasih dan anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kita lepas pribadi. Baik, terimalah salam saya dalam bahasanya kita. Yahoo. Masuk kita pada soal. Ada beberapa soal yang ada di sini. Mengapa kami harus belajar psikologi komunikasi? Dan jelaskan teori tentang Johari Window serta berikan contohnya. 3. Jelaskan tentang komunikasi intrapersonal. 4. Jelaskan tentang konsep diri dan pengaruh dalam diri kita. Baik teman-teman, saya akan menjawab nomor 1, di mana psikologi komunikasi itu adalah salah satu ilmu yang memang perlu kita miliki. Suatu hal yang kita lakukan setiap hari. Komunikasi kita antara satu dengan yang lain. Ya. Makanya psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang memang perlu kita miliki. Apalagi kita mahasiswa sekarang. Gimana komunikasi kita? Gimana kita berbagai komunikasi kepada orang lain? Tetapi itu semua bergantung pada diri kita sendiri. Ya. Ya. Jangan terpengaruh dengan terhadap orang lain. Komunikasi-komunikasi yang tidak baik itu dengan omongannya itu jangan dengar. Ya. Tetapi percaya dirilah bahwa ilmu komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Masuk kita pada teori Johari Window. Ya. Teori Johari Window adalah disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku ataupun pikiran. Oh, apa itu ya kesadaran diri? Apa itu ya pikiran? Baik, tetap bersama kami di Universitas Sari Mutiara. Ya. Terkadang kita sebagai manusia yang selalu bersalah, yang tidak lepas dari kesalahan, ya. Saya ambil contoh pada diri saya sendiri. Saya selalu salah di hadapan teman-teman. Ya. Baik, lebih dekatnya saya lebih, ya, apalagi dalam keluarga. Bisa saja aku memarahi orang adikku karena perilaku mereka tidak bagus, makanya aku marah. Bahkan aku bisa memukul, tetapi tidak melakukannya, ya. Ketika kamu merasa kayak gitu, maka sadar dirilah dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, ya. Nah, masuk kita pada pikiran. Oh, gimana pikiran kamu sebagai mahasiswa?
ini. Contoh, saya ambil saya pada diri saya sendiri. Pikiran saya, gimana masa depan saya itu lebih baik lagi. Ya. Gimana masa depan teman saya itu lebih baik lagi. Jangan hanya dalam pribadimu kamu pikirkan. Pikirkan juga, apalagi kalau ada saudara. Pikirkan masa depannya. Jika dia malas sekolah, jika dia nggak sering belajar, dan jangan menengkang, ya, tetapi pelan-pelan bilang bahwa ilmu komunikasi itu adalah sangat penting. Berpikir itu yang lebih baik. Jangan pernah berpikir dengan hal yang negatif. Ya. Masuk kita pada nomor 3. Jelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri. Nah, artinya gimana kamu sebagai mahasiswa berpikir, berbahasa, berkomunikasi terhadap orang lain. Gimana kamu berbahasa sehari-hari kepada tetanggamu, kepada orang tua? Gimana pikiranmu seketika kamu melihat seseorang jatuh? Gimana pikiran kita sebagai manusia ketika tetangga kita itu memiliki musibah? Tentu kita sebagai mahasiswa sadar dengan apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Ya, sadar. Karena kita manusia. Pertukaran pikiran, penggunaan bahasa. Jangan bahasa yang lain-lain ya. Tapi bahasa yang baik, berkata yang baik, pikiran yang jernih. Baik dalam keluarga, sama teman, tetangga, ya. Baik, masuk kita pada nomor 4. Jelaskan tentang konsep diri. Ya, konsep diri ini ya ada juga pada diri saya sendiri ya. Komunikasi sebagai kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara individu. Apa kegiatan kamu sehari-hari ketika kamu bangun pagi? Apa juga kegiatan kamu sebagai mahasiswa setiap hari? Tentu kita tahu kegiatan kita ya. Sehari-hari itu kalau bangun pagi, kalau di kampung, kerja di sawah, kerja di ladang. Ya. Kalau pada materi juga adalah kita sebagai mahasiswa belajar yang giat, belajar yang baik. Ya. Itulah kegiatan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Ya. Agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, terutama berkomunikasi yang baik. Karena kita anak komunikasi, maka komunikasi kita terhadap sesama
Mari kita jaga, mari kita lindungi komunikasi kita terhadap seseorang. Ya, baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari yang dijadikannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ya Ahow.